Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Insya Allah antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, sebentar lagi ya, mungkin sekitar 4 hari lagi ya, atau 5 hari lagi kita akan melaksanakan satu ibadah yang memang ibadah ini dinanti-nanti oleh umat yang beriman, yaitu umat Islam yang beriman. Kenapa? Karena di ayatnya sudah jelas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi panggilan bagi orang-orang yang beriman saja. Karena ketika kita tidak beriman atau mereka yang kurang beriman walaupun Islam, tentu dengan datangnya Ramadan ini bukan senang, bahkan merasa menjadi sebuah penghalang. Kenapa? Karena seakan-akan aktivitasnya terbatas. Padahal ini kesempatan bagi orang-orang yang beriman adalah untuk beraktivitas apapun itu, gitu kan. Walaupun sedang saum dari subuh sampai maghrib, maka kita tidak akan terganggu aktivitas kita hanya karena berhentinya makan, berhentinya sarapan. Kenapa? Karena ini Allah yang memerintahkan. Yakinlah ketika Allah yang memerintahkan, maka Allah juga yang akan memberikan kepada kita kekuatan selama kita mau menjalankan dengan penuh keyakinan dari rasa iman. Nah, teman-teman sekalian, apa sih kira-kira yang harus kita persiapkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini betul-betul bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk umat dengan sesuai syariat menuju bahagia dunia akhirat. Itulah yang kita harapkan. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, tentu kita harus mengetahui apa itu saum, apa itu larangannya, bagaimana cara mengisinya agar penuh dengan nuansa ibadah dan banyak pahala. Kesempatan nih bagi orang beriman untuk mengumpulkan pahala. Tentu yang harus kita perlu yang pertama adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena dengan ilmu lah kita akan mengetahui kapan kita bisa melaksanakan ibadah saum, kapan kita berhenti, kapan kita berbuka, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu agar apa yang kita lakukan penuh dengan nuansa ibadah, sehingga bertambahlah pahala. Itulah yang akan mengantarkan kita menuju surganya. Surga harus menjadi sebuah cita-cita kita. Agar apa? Agar kita berakhir penuh dengan kebahagiaan. Walaupun kita nanti wafat, ketika dibangkitkan kembali, maka harapan kita adalah semuanya kita bisa berkumpul di surga. Caranya harus dengan ilmu. Makanya ada sebuah hadis mengatakan yang artinya kurang lebih seperti ini: barang siapa yang pengen bahagia dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang pengen bahagia akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Dan barang siapa yang pengen bahagia dua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Bahkan kita sering berdoa. Doanya yaitu yang orang kita bilang doa sapu jagat ya, yaitu doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kebaikan, yaitu di dunia dan juga kebaikan untuk di akhirat kelak. Tinggal kita melaksanakan bagaimana caranya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menunjukkan kepada kita cara-cara yang baik sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Rasul, yaitu bagaimana sih caranya agar kita bahagia di dunia. Dan juga kita meminta kepada Allah bagaimana caranya agar bisa bahagia di akhirat. Ini perlu ilmu, dan tidak ada ilmu yang terbaik kecuali ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, terutama dalam ibadah ya. Ibadah ini harus sesuai dengan contoh Rasul, karena salah satu syarat agar ibadah kita adalah mutaba'ah atau itiba, yaitu sesuai dengan contoh Rasul. Dari mana caranya kita agar tahu itu sesuai dengan contoh Rasul? Maka dari hadis-hadis tentunya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang pengen selamat kehidupan dunia akhiratnya dan insya Allah tidak akan meleset, maka peganglah dua ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Insya Allah dengan itu maka kita akan menjalankan kehidupan dengan aman dan juga nyaman. Yang kedua setelah ilmu apa? Berarti kan kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu, atau secara fikih namanya fikih saum. Pelajarilah itu agar kita tahu bagaimana agar apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan juga contoh Rasul. Yang berikutnya setelah ilmu apa? Perbanyak istighfar, karena insya Allah bulan Ramadan ini adalah bulan yang dibilang bulan suci, bulan penuh berkah.
Maka ketika kita banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga masuk bulan suci kita pun terbawa insya Allah dalam keadaan suci, walaupun mungkin belum suci bersih karena masih banyak dosa, tapi dengan memperbanyak istighfar maka insya Allah dosa-dosa kecil kita terkurangi, dan semoga dengan begitu kita menghadapi bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan walaupun belum bersih suci, tapi berkurangnya dosa-dosa kita, sehingga bisa menjalankan ibadah lebih nyaman. Karena salah satu yang membuat kita malas beribadah adalah karena banyaknya dosa. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau beristighfar dan sering beristighfar. Insya Allah tidak akan ada dosa yang besar kalau kita sering istighfar, dan juga tidak ada dosa kecil kalau kita tidak pernah mau istighfar atau menganggap kecil sebuah dosa. Yang terakhir adalah apa yang kita persiapkan, yaitu berdoa. Salah satu doanya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah cukupkan usia kita, umur kita, sehingga bisa sampai pada bulan yang penuh berkeberkahan, yaitu bulan Ramadan, yang dimana pada bulan itu pintu-pintu neraka tertutup dan pintu-pintu surga sangat terbuka. Mudah-mudahan ini sebuah ikhtiar kita. Yakinlah dengan berdoa ini menunjukkan hilangnya kesombongan dalam jiwa kita, karena kita yakin bahwasanya Allah yang maha segalanya. Bukan kita yang kuat, namun Allah yang menutupi kelemahan kita. Bukan kita juga yang bisa, namun Allah menutupi, yaitu kebodohan kita. Maka tak ada salahnya dan sering-seringlah berdoa, karena semakin berdoa Allah semakin senang terhadap hambanya. Bahkan Allah selalu menanti kapan nih hambaku meminta. Tidak harus dengan bahasa Arab, kalau kita belum bisa maka berdoalah dengan bahasa yang kita pahami, karena inti dari doa adalah permintaan, permohonan, sehingga ketika kita memohon maka yakinkan apa yang kita ucapkan kita pahami. Itulah 3 hal yang insya Allah semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk saya pribadi, sebagai pengingat bahwasanya kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Yaitu pertama, persiapkan ilmunya, fikih saum, kita cari terus, tahu, gali terus apa-apa saja yang akan menambah pahala buat kita selama melaksanakan ibadah Ramadan. Yang kedua, perbanyak istighfar agar dengan berkurangnya dosa maka doa kita akan semakin cepat terkabulkan. Yang terakhir adalah berdoalah, karena hanya dengan doa kita bisa hidup semakin aman dan nyaman. Karena Allah yang melindungi kita, bukan manusia, bukan makhluk. Kalau sudah Allah yang melindungi kita, Allah yang menunjukkan jalan kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha apapun, orang-orang yang akan menjegal kita tidak akan pernah bisa melawan atas takdir Allah Subhanahu wa taala jika kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul atas petunjuk dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita dapatkan, salah satunya adalah dengan berdoa. Makanya dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga dengan 3 hal ini kita termasuk orang-orang yang bisa siap melaksanakan ibadah bulan Ramadan penuh dengan rasa semangat dan penuh dengan rasa taat, dan apa yang kita lakukan bisa manfaat untuk umat, bukan hanya pribadi. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.